Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang struktur teks editorial bersama saya dengan Bapak Zulkarnain SPD. Saya telah menyediakan satu materi yang Pak Jul sudah desain dalam sebuah aplikasi, namanya aplikasi Flipbook PDF Net. Nah, oke, mari kita sama-sama untuk membuka lembaran pertama. Ini adalah lembaran pertama. Ada logo saya, ada logo Ismakaranu, ada logo Merdeka Belajar. Kemudian ini adalah foto kakak-kakak kelas yang saya desain di sini. Baik, untuk yang pertama terkait dengan teks editorial ya, materi kelas 12 mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita buka Flipbook ini bisa dari sini, bisa dari atas, karena ini sepertinya kayak kita buka-buka lembaran buku ya, atau bisa juga dengan menggunakan tombol ini. Nah, kita buka saja dari atas saja yang lebih keren ya. Nah, ini kita tarik dari sini. Nah, ini sudah terlihat editorialnya ya. Kita buka, ini dia. Iya. Nah, ini ya teks, struktur teks editorial. Namun sebelumnya kita jelaskan dulu apa itu teks editorial ya. Ini di sini saya sudah tampilkan sebuah pengertian dari teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur tentang pandangan redaksi terhadap peristiwa aktual yang sedang terjadi dan menjadi fenomenal atau kontroversial. Nah, teks editorial itu bisa bersifat ekspositoris yang berisi tesis atau pernyataan umum, diikuti argumentasi-argumentasi secukupnya, dan diakhiri dengan penegasan argumentasi. Lalu ketiga unsur tersebut wajib hadir dalam teks editorial. Kenapa? Karena teks editorial itu ya wajib hadir dengan adanya struktur-struktur seperti itu. Nah, kita jelaskan yang pertama itu tesis. Tesis adalah pengenalan isu atau bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu ini dijadikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Lalu yang kedua, struktur teks editorial itu ada argumentasi. Dan yang ketiga itu adalah penegasan. Jadi tidak perlu saya jelaskan ya, bisa dibaca pelan-pelan dari sini. Lalu kita buka lagi lembaran berikutnya. Ya, lembaran berikutnya ya seperti ini dia. Nah, ini adalah contoh dari teks editorial. Nah, ini saya kasih besar, bisa juga kasih kecil dari sini ya. Nah, teks editorial ini saya sengaja menghadirkan teks yang judulnya ini ya, lawan narkoba, karena narkoba ini adalah sangat berbahaya apabila dekat dengan kita. Maka jangan dekati narkoba, jauhi narkoba, karena narkoba ini akan membuat kita berada dalam kegelapan. Baik, untuk yang pertama adalah pengenalan isu ya. Ini pengenalan isu, contoh kalimatnya seperti ini. Ketegasan memerangi narkoba di negeri ini masih belum tampak, padahal narkoba itu butuh ketegasan dan kepastian hukum. Sebab narkoba itu merupakan kejahatan luar biasa yang punya daya rusak. Jadi ini ya pengenalan isunya, memerangi narkoba yang belum tampak,
Sudah selesai ini. Adanya ketegasan dan kepastian hukum. Lalu argumentasinya, narkoba itu tidak hanya mencengkeram masyarakat, namun juga menjerat sebagai pejabat negara dan penegak hukum. Tidak sedikit polisi, jaksa, hakim yang seharusnya menjadi garda terdepan, malah justru terjebak untuk menggunakan narkoba ini. Nah, para penegak hukum terlalu lembek memberantas narkoba. Mereka menjadikan hukum ini sebagai komoditas lahan basah untuk mengeruk keuntungan. Karena keuntungan itu, penegak hukum justru memberikan perlindungan pada pengedar, pada bandar, pada gembong narkoba, bahkan saat mereka berada di dalam penjara. Lalu berikutnya ya, kita tarik dari bawah aja lah sekali-sekali. Ya, kita tarik. Mana dia? Ini ya, kita tarik. Ada penegasan. Nah, penegasan ini adalah untuk mengeluarkan para penegak hukum dari penjara, dari jerat narkoba, perlu ketegasan dan penanganan khusus. Kita yakin, amat yakin mereka sebenarnya paham bahwa satu-satunya jawaban untuk meredam sepak terjang para penjahat narkoba itu hanyalah sebuah ketegasan. Nah, baik anak-anak sekalian, itulah tadi pembahasan tentang struktur teks editorial. Mari kita masuk pada tugas mandiri ya. Tugas mandiri ini kalian diminta untuk membaca teks editorial yang berjudul Pengangguran Makin Bertambah. Kemudian analisislah struktur teksnya. Baca juga teks editorial yang berjudul Pengangguran Makin Bertambah, kemudian analisis kaidah kebahasaannya. Jadi dua ya, pertanyaannya, analisis struktur dan analisis kaidah kebahasaannya. Nanti saya tunggu jawabannya ya, melalui nanti dibuatkan dalam bentuk tugas mandiri, dikumpulkan. Nah, oke, kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Saya menyampaikan terima kasih dan saya mengajak kalian untuk mengutamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua.